sampai akhirnya setelah perang Tabuk selesai, Ka'ab bin Malik dimarahin oleh Rasulullah SAW karena dia jujur, saya tidak berangkat ke peperangan ini tidak ada sebab udzur yang syar'i. Adapun orang munafik, mereka berkelit pakai alasan-alasan yang menipu, tapi Ka'ab bin Malik tidak melakukan itu. Jadi karena memang awalnya pengen berangkat perang tapi nggak jadi perang. Jadi inilah yang terjadi sampai akhirnya karena Rasulullah SAW tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Ka'ab bin Malik, begitu pula tiga orang yang lain, maka tiga orang ini diboikot oleh Nabi dan para sahabat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kali ini akan saya sampaikan sujud syukur. Berkaitan dengan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh orang ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atau ketika selamat dari suatu bencana. Jadi di sana syariatkan melakukan sujud syukur. Dalam suatu hadis dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amrun sururin aw bushira bihi kharra sajidan syakiran lillahi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar gembira atau berita gembira, beliau melakukan sujud syukur, langsung tersungkur melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Selain itu, hadis yang lain juga ada, namun dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Selain itu, hadis Ka'ab bin Malik yang menyebutkan bahwa beliau melakukan sujud syukur ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya Ka'ab bin Malik ini melakukan sujud syukur, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya lebih kuat, namun dilakukan oleh sahabat. Kalau hadis Abu Dawud tadi dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya riwayat Abu Dawud sahih. Begitu pula hadis Ka'ab juga hadis yang sahih, bahwa ketika Ka'ab bin Malik taubatnya diterima oleh Allah, beliau juga melakukan sujud syukur. Apa itu taubat Ka'ab bin Malik? Sebelumnya Ka'ab bin Malik itu pernah tidak melakukan berangkat perang, padahal perang itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW, yakni di perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi di masa paceklik, di masa orang-orang kesulitan untuk mendapatkan rizkinya.
Jadi masa pacaklik diwajibkan perang. Para sahabat Nabi pada berangkat, ada 3 orang yang tidak berangkat. Salah satunya Ka'ab bin Malik ini. Jadi sebenarnya Ka'ab bin Malik tidak ingin meninggalkan perang itu. Dia berkeyakinan nanti saya akan berangkat belakangan dan nyusul Nabi dan para sahabat untuk perang Tabuk ini. Awalnya seperti itu, namun ketika para sahabat sudah berangkat, Ka'ab bin Malik lama-kelamaan nggak jadi berangkat karena dibisiki oleh setan. Sampai akhirnya setelah perang Tabuk selesai, Ka'ab bin Malik dimarahin oleh Rasulullah SAW karena dia jujur, saya tidak berangkat ke peperangan ini tidak ada sebab udzur yang syar'i. Adapun orang munafik, mereka berkelit pakai alasan-alasan yang menipu, tapi Ka'ab bin Malik tidak melakukan itu. Jadi karena memang awalnya pengen berangkat perang tapi nggak jadi perang. Jadi inilah yang terjadi sampai akhirnya karena Rasulullah SAW tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Ka'ab bin Malik, begitu pula 3 orang yang lain, maka 3 orang ini diboikot oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat dilarang untuk berbicara dengan 3 orang ini, salah satunya Ka'ab bin Malik. Bahkan sampai 50 hari. Sampai 50 hari nggak boleh omongan, bahkan istrinya saja nggak boleh omongan. Ya udah menyendiri sampai ayat turun untuk mereka dan diterima taubatnya. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah. Wa 'ala salasatil ladina khulifu dan seterusnya, itu membahas tentang Ka'ab bin Malik yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur pada waktu itu. Hukum sujud syukur itu disunnahkan bila mana ada sebab, ya, bila mana ada sebab yang memang pantas untuk melakukan sujud syukur. Sebab adanya sujud syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat Allah yang besar. Contohnya ketika seseorang udah lama menantikan kedatangan anak, alhamdulillah setelah itu Allah karuniai anak, terus dia melakukan sujud syukur, maka boleh dilakukan. Atau ketika selamat dari musibah atau sembuh dari penyakit misalnya, itu juga diperbolehkan untuk melakukan sujud syukur. Atau barang yang hilang darinya itu ketemu, misalnya saking senangnya terus dia melakukan sujud syukur, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Atau mendapati orang yang kita cintai, yang sebelumnya kita harapkan dia bertaubat dari maksiat, terus sampai akhirnya dia bertaubat, alhamdulillah, bersyukur bener, orang yang saya cintai mau bertaubat, mau hijrah, alhamdulillah, maka melakukan sujud syukur, boleh melakukan hal-hal tersebut. Selain itu, yang perlu kita perhatikan di sini bukan berarti setiap nikmat terus tahu-tahu sujud syukur, tidak. Nah, biasanya sujud syukur ini dilakukan bila mana itu nikmat tersebut nikmat yang secara kebetulan atau tidak terus menerus. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan nikmat Allah yang secara terus menerus, maka tidak perlu melakukan sujud syukur. Misalnya kita bisa bernafas, masa sujud syukur terus? Nah, berarti tidak. Kalau nikmat yang terus menerus sudah terbiasa, maka tidak perlu melakukan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan bila mana ada nikmat yang besar. Ya, selanjutnya tata cara sujud syukur itu mirip dengan sujud tilawah kemarin yang sudah saya sampaikan, yakni dengan sekali sujud dan hendaknya menghadap kiblat dan dia dalam keadaan suci. Sebaiknya seperti itu.
dimulai dengan takbir, kemudian bersujud. Nah, setelah sujud langsung takbir lagi. Jadi sama seperti sujud tilawah kemarin yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya bacaan sujud syukur juga sama seperti bacaan ketika kita melakukan sujud. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi seperti itulah yang harus kita perhatikan bila mana kita melakukan sujud syukur. Jadi kalau kita udah tahu seperti ini, hendaklah kita melakukan sujud syukur bila mana mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat Allah itu melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, bukan senang-senang terus malah melakukan maksiat. Jadi ini salah. Kalau kita mendapatkan nikmat Allah itu kita mengingat Allah, sujud, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, bukan malah senang-senang terus foya-foya melakukan maksiat dan hutang dan seterusnya, melakukan maksiat yang tidak disyariatkan dalam Islam. Selain itu ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, kita sudah tahu hal-hal seperti ini, kalau kita lihat orang lain kok tahu-tahu sujud, itu kita tidak terus bingung lagi sujud apa kok tahu-tahu sujud gitu. Nah, kalau kita tahu sebabnya, insya Allah kita bisa memaklumi orang melakukan sujud. Tahu-tahu ada orang sujud, oh ternyata dia mendapatkan nikmat, oh ternyata dia terhindar dari musibah, dia sembuh dari penyakitnya. Jadi kalau udah tahu seperti ini, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kok kamu tahu-tahu sujud, nah sujud apa itu? Nah, makanya kita penting mengetahui ilmu-ilmu yang seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.